Baik, perkenalkan di sini saya Putu Bagi Vaner Saputra dengan NIM 187221080 dan teman saya Zinedine Zenit Arki Femalhaut dengan NIM 187221094. Jadi di sini kami akan mempresentasikan project final UAS dari pembelajaran mesin teori. Di sini judul yang kami gunakan yaitu Application of Super Vector Machine atau SVM in the Sentiment Analysis of Twitter Dataset. Jadi untuk bagian introduction di sini ada sedikit penjelasannya. Analisis sentimen teks adalah bidang yang terus berkembang dengan potensi besar untuk berbagai aplikasi praktis. Metode tradisional seperti SVM ini seringkali tidak memperhitungkan informasi tersembunyi dalam teks sehingga hasil analisisnya kurang optimal. Untuk tujuannya sendiri di sini penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengusulkan penggunaan fungsi kernel Fisher yang berbasis pada analisis semantik laten probabilistik. Dan dengan pendekatan di sini, informasi semantik laten dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja SVM dalam analisis sentimen teks. Lalu ada juga tujuannya yaitu menguji efektivitas metode yang diusulkan dengan menggunakan dataset Twitter untuk analisis sentimen. Dan juga membandingkan kinerja metode yang diusulkan dengan metode lain yang ada seperti HIS SVM dan PLSA SVM. Lalu untuk manfaatnya sendiri, di sini diharapkan dapat memberikan metode yang lebih akurat untuk analisis sentimen teks yang dapat diterapkan pada berbagai aplikasi seperti pemantauan opini publik, analisis medsos, dan pengelolaan reputasi online. Dan juga manfaat dari penelitian ini sebenarnya dapat digunakan untuk mengembangkan algoritma yang lebih efisien, di mana algoritma yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat lebih efisien dalam hal perhitungan dan pemrosesan data, sehingga dapat diterapkan pada dataset yang lebih besar dan juga lebih kompleks. Untuk dasar teori di sini ada 3, SVM, analisis semantik laten probabilistik atau PLSA, dan fungsi kernel Fisher. Untuk SVM sendiri, di sini merupakan metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Jadi sebenarnya inti dari SVM ini adalah mencari hyperlane optimal yang memisahkan data dalam 2 kelas dengan margin terbesar. Nah, margin ini adalah jarak antara hyperplane dan data terdekat dari masing-masing dari masing-masing kelas, yang disebut sebagai supervektor. Dalam konteks ini, analisis sentimen SVM digunakan untuk mengklasifikasikan teks berdasarkan polaritas sentimen. Lalu ada PLSA yang merupakan model statistik yang digunakan untuk menemukan topik laten dalam koleksi dokumen, di mana PLSA ini bekerja dengan mengasumsikan bahwa setiap dokumen adalah campuran dari beberapa topik laten, dan setiap topik adalah distribusi probabilitas dari kata-kata. Lalu ada fungsi kernel Fisher, di mana merupakan teknik yang menggabungkan model generatif dengan metode klasifikasi diskriminatif seperti SVM. Nah, kernel ini dinamai berdasarkan Ronald Fisher dan digunakan untuk mengukur kesamaan antara dua objek dalam satu set model statistik. Untuk metode penelitiannya sendiri, di sini yang pertama ada kita melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, di mana dataset ini digunakan dalam penelitian merupakan kumpulan data Twitter yang mengandung berbagai sentimen. Lalu yang kedua ada pre-processing data, di mana kita memproses data terlebih dahulu untuk menghilangkan noise dan melakukan tokenisasi. Lalu ada modeling. Yang pertama ada PLSI, kita gunakan untuk mengidentifikasi tema-tema laten dalam dataset. Lalu ada fungsi kernel Fisher, yaitu kita kembangkan berdasarkan output dari mode PLSA untuk digunakan dalam SVM. Lalu ada klasifikasi data, di mana di sini data kita proses dan kita olah dengan PLSA dan fungsi kernel Fisher, kemudian diklasifikasikan kembali menggunakan SVM. Lalu ada evaluasi, di mana
Kinerja metode yang diusulkan kita evaluasi dan kita bandingkan dengan metode analisis sentimen tradisional untuk mengukur peningkatan akurasi. Nah, untuk datasetnya sendiri, di sini dataset yang kami gunakan merupakan kumpulan data dari tweet yang ada di Twitter. Kita gunakan untuk menganalisis sentimen. Nah, tujuan utamanya ini merupakan untuk melatih model pembelajaran mesin dalam mengklasifikasikan sentimen teks apakah positif atau negatif. Jadi yang pertama di sini ada label sentimen atau target. Setiap tweet kita beri label sentimen dengan nilai 0 untuk sentimen negatif dan 4 untuk sentimen positif. Lalu ada ID tweet. Setiap tweet di sini memiliki identifikasi unik di mana berguna untuk referensi spesifik atau pelacakan data. Lalu ada tanggal dan waktu atau date. Di sini menunjukkan kapan tweet tersebut diposting dan ini bisa kita gunakan untuk menganalisis tren waktu. Lalu ada flag, kolom ini tidak memiliki informasi yang cukup penting dan seringkali diisi dengan nilai seperti no query. Lalu ada nama pengguna atau nama user, di sini merupakan nama dari pengguna Twitter yang memposting tweet tersebut. Lalu ada teks dari tweet, di sini merupakan data yang paling penting, di mana isi utama dari tweet yang akan dianalisis untuk sentimen, di mana data ini adalah bagian terpenting dari dataset untuk kita analisis sentimennya. Oke, untuk bagian analisis pemrograman di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Zenit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinedine Zenit Arkif Malhaut dengan NIM akhiran 94. Saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Saya yaitu bagian analisis pemrograman atau sintaks yang dilakukan dari yang kami lakukan berdasarkan paper atau jurnal yang ada. Di sini pertama untuk sintaks sendiri ada import library. Di sini kami menggunakan Pandas, NumPy, Re, NLTK, Scikit-learn, Matplotlib, dan Specie. Lalu selanjutnya ada load dataset. Di sini ada dua dataset untuk train dan test. Eh, di sini juga ada algoritma untuk membuat kolom untuk dataset yaitu polarity, ID, date, query, user text, dan melihat dari bentuk dataset. Untuk dataset ini kami mengambil sampel sebanyak 25.000 dari 1,6 juta data yang ada. Lalu selanjutnya ada pre-processing. Di sini data yang sebelumnya kita ambil diproses terlebih dahulu untuk menghilangkan noise dan melakukan tokenisasi. Sebagai contoh di sini ada menghilangkan HTTP, add dan sebagainya dan juga mengubah teks menjadi lower text semua. Lalu selanjutnya ada algoritma untuk melatih algoritma SVM. Jadi fungsi dari evaluate SVM model ini melatih model SVM menggunakan SGDis classifier dari scikit-learn pada data latih yaitu xtrain, ytrain dan memprediksi data uji yaitu xtest. Kinerja model ini dievaluasi dengan menghitung akurasi dan recall yang menunjukkan persentase prediksi benar dan kemampuan model mengenali semua instansi yang relevan dan hasilnya akan dikembalikan dalam bentuk sebuah persentase. Lalu di sini ada ekstraksi fitur untuk tiga fitur di sini ada dua fitur yaitu his SVM dan Fisher kernel SVM. Fungsi run eksperimen ini menjalankan serangkaian eksperimen untuk membandingkan kinerja tiga metode SVM yaitu tadi ada his, PLSA, FK pada data teks. Pertama data latih dibagi sesuai dengan ukuran pelatihan. Train size itu nanti ada 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 dan 0,7. Data teks kemudian diubah menjadi representasi numerik menggunakan count vectorizer untuk his dan TF-ID vectorizer untuk FK SVM. Untuk ekstraksi fitur yang selanjutnya di sini ada untuk jadi model his ini dievaluasi dengan menghitung akurasi dan recall menggunakan data yang telah dinormalisasi dan untuk PLSI SVM yang terakhir itu data diubah lagi menggunakan latent direct late allocation atau LDA sebelum dievaluasi. Lalu selanjutnya ini ada trend size yaitu di mana di sini menggunakan 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 dan 0,7. Sintaks ini itu menjalankan eksperimen untuk mengukur kinerja model SVM yang tadi dengan tiga metode yang telah saya sebutkan yaitu HIS, PLSA dan FK pada berbagai proporsi 30 dan sampai 70%. Setiap proporsi data pelatihan ini akan digunakan untuk melatih dan menguji model dan hasilnya yaitu sebuah akurasi dan recall akan disimpan.
Akurasi dan recall yang simpan ini akan dilakukan output. Outputnya ini akan berubah menjadi tiga bentuk. Yang pertama ini ada output biasa dengan bentukan ini. Jadi output ini tuh menampilkan hasil eksperimen yang telah dijalankan dengan beberapa algoritma sebelumnya untuk membandingkan dan mengevaluasi kinerja tiga model SVM ini pada berbagai ukuran data pelatihan dari 30 sampai 70%, dan setiap bagian dari output itu menunjukkan akurasi dan recall masing-masing pada ukuran data pelatihan tertentu. Di sini ada dalam bentuk tabel, kurang lebihnya sama, hanya bedanya di sini visualisasi dalam tabel. Seperti dilihat ini tuh eh, dengan average HIS di akurasi 72, FK 71, PLS 54. Di sini dapat dilihat bahwa HIS dan FK ini memiliki akurasi yang kurang lebih sama. Mungkin apabila dengan data sampel yang lebih tinggi akan bisa kebandingan FK lebih besar atau HIS yang lebih besar. Dapat dilihat juga PLSA ini berarti agak tertinggal dibanding HIS dan FK. Output ini eh, hanya sebuah visualisasi tambahan dengan bentuk bar plot agar dapat dilihat bahwa seperti dapat dilihat di sini dengan membaca bar plot kita bisa melihat bahwa kurang lebih dalam trend size tertentu HIS dapat mengungguli, dan dalam trend size tertentu FK dapat mengungguli, dan PLSS tertinggal dari dua metode lainnya. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, analisis ini menunjukkan bahwa FKSVM secara konsisten mengungguli HIS atau sebaliknya, tergantung dengan berapa persen trend size-nya, dan mungkin lebih banyak sampel FK akan lebih mengungguli secara keseluruhan dalam akurasi maupun dalam recall, terutama karena TF-IDF vectorizer yang lebih canggih untuk ekstraksi fitur teksnya. Kinerja yang stabil dari FSVM pada berbagai ukuran data pelatihan menyoroti keandalan metode tersebut dalam situasi yang berbagai situasi, menekankan bahwa pentingnya pemilihan metode ekstraksi fitur yang tepat untuk pengembangan model machine learning. Untuk referensi jurnal dapat dilihat di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.